Halo semua, jumpa lagi sama aku Dini Fajira Syabrani dengan NIM C1C022087. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai akad selanjutnya dalam akuntansi syariah, yaitu akad muraba'ah. Oke, pengertian akad muraba'ah. Nah, menurut PSAK, akad muraba'ah adalah transaksi penjualan di mana penjual memberikan pengetahuan atau informasi kepada pembeli mengenai harga pokok suatu barang dan memberitahu juga margin atau keuntungan yang didapatkan penjual terhadap barang tersebut. Di sini akan terjadi proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli yang akan sah ketika penjual dan pembeli sepakat di satu harga. Kemudian di dalam PSAK nomor 12/11 terdapat ketentuan diskon terkait pembelian, yaitu yang pertama, diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atau pembelian barang. Yang kedua, diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi ketika membeli barang. Yang ketiga, ada komisi berupa apapun yang diterima dari pembelian barang. Nah, dalam akad muraba'ah ini transaksi penjualan atau pembelian dibolehkan dengan cara langsung atau tunai dan dengan cara kredit, di mana dengan cara kredit di sini penjual boleh menaikkan harga atau meninggikan margin sesuai dengan ketentuan, karena ini dinamakan dengan angsuran tangguhan, di mana akan dibayarkan paling lama 1 hingga 2 tahun. Selanjutnya, jenis akad muraba'ah. Akad muraba'ah dibedakan menjadi dua. Yang pertama, muraba'ah dengan pesanan, di mana sini penjual akan mengadakan barang sesuai dengan pesanan atau permintaan keinginan pembeli. Jadi pembeli bebas memilih barang mana yang sesuai dengan keinginannya. Nah, akad muraba'ah sesuai dengan pesanan ini bersifat terikat antara penjual dan pembeli. Apabila nanti nilai barangnya mengalami penurunan harga sebelum diserahkan ke pembeli, maka beban penurunan harga ini akan dibebankan kepada penjual dan akan mengurangi nilai akad. Selanjutnya, yang kedua, ada muraba'ah tanpa pesanan, di mana muraba'ah tanpa pesanan ini kebalikan dari muraba'ah dengan pesanan. Sifatnya tidak mengikat dan penjual atau pembeli tidak perlu memesan terlebih dahulu barang yang akan dipilih. Jadi pembeli bebas memilih barangnya. Langsung pembeli membeli barang yang sudah tersedia oleh penjual. Kemudian, dasar syariah akad muraba'ah diatur dalam Al-Quran dan As-Sunnah, di mana dalam Al-Quran dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dan jangan dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka atau kesepakatan di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Kemudian pada surat Al-Maidah ayat 2, di sini dijelaskan, dan tolong menolonglah dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Di dalam Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 282 dijelaskan juga bahwa Allah menyuruh orang-orang beriman, wahai orang-orang beriman, jika kamu melakukan transaksi utang piutang untuk jangka waktu yang ditentukan, tuliskanlah. Nah, di sini Allah menyuruh kita ketika kita melakukan akad transaksi muraba'ah secara kredit atau dengan ditangguhkan pembayarannya, maka harus dicatat. Kemudian akad muraba'ah sendiri ketika dilakukan dengan cara kredit, maka harus ada perjanjian yang dicatat tadi dalam bentuk tulisan dan harus dihadirin oleh saksi. Kemudian dalam hadis dijelaskan bahwa sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. Ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan Sahih menurut Ibnu Hibban. Kemudian Rasulullah juga menjelaskan bahwa ada 3 hal yang mengandung keberkahan. Yang pertama, jual beli secara tangguh, kemudian muqaradah atau mudarabah, dan mencampur gandum dengan jerami untuk keperluan rumah tangga dan bukan untuk dijual. Nah, kita lanjut membahas tentang rukun dan ketentuan akad muraba'ah, yaitu yang pertama ada pelaku. Pelaku dalam akad muraba'ah atau transaksi muraba'ah merupakan orang yang sudah balik, berakal, dan dapat membedakan sesuatu. Pelaku ini berupa pembeli dan penjual. Nah, berarti kalau kita menjual kepada orang gila, hukumnya itu tidak sah. Tetapi ketika kita menjual barang
penjual menjual barang kepada anak kecil, maka hukumnya sah apabila diketahui oleh walinya, seperti orang tua. Atau hanya kemudian adanya objek jual beli, berupa barang yang dijual belikan yang harus halal dan memiliki nilai manfaat. Setelah adanya objek berupa barang tadi yang dijual belikan oleh penjual dan pembeli, maka selanjutnya ada ijab dan kabul, di mana ini merupakan pernyataan saling ridho dan rela antara si penjual dan pembeli ketika akad yang dilakukan bisa secara tertulis, secara verbal, dengan lisan, kemudian bisa melalui komunikasi modern lainnya, seperti email dan lain sebagainya. Selanjutnya, adapun perlakuan akuntansi PSAK 102 mengenai akuntansi muraba'ah, di mana ini berguna untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang meliputi ketentuan bahwa yang pertama, pada saat perolehan aset diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan, ini akan dicatat oleh pihak penjual maupun pembeli. Kemudian yang kedua, untuk muraba'ah dengan pesanan mengikat dengan penurunan nilai muraba'ah, dan untuk muraba'ah tanpa pesanan mengikat dengan penurunan nilai muraba'ah. Kemudian yang ketiga, apabila terdapat diskon pada saat pembelian aset muraba'ah. Yang keempat, ada kewajiban penjual pada pembeli atas pengembalian diskon yang akan dieliminasi. Kemudian pengakuan keuntungan muraba'ah, kemudian pengakuan piutang pada saat akad muraba'ah, potongan pelunasan piutang, denda yang dikenakan, pengajuan pengukuran penerimaan uang muka, yang ke-10 ada penyajian, bagaimana akuntansi muraba'ah disajikan, kemudian yang 11 ada pengungkapan. Nah, tadi kita sudah menyinggung bahwa adanya proses penjualan secara kredit di transaksi muraba'ah, di mana penjualan kredit ini akan menghasilkan piutang dan utang bagi pihak penjual maupun pembeli. Nah, untuk mengatur penyelesaian terhadap utang piutang dalam muraba'ah ini diatur pada ID PSAK 108. Nah, di sini mengatur utang piutang muraba'ah yang bermasalah, di mana ketika pembeli dalam keadaan tidak dapat membayar utang, maka si pihak penjual akan melakukan restrukturisasi piutang dengan catatan bahwa si pembeli atau debitur tadi mengalami penurunan kemampuan pembayaran piutang. Caranya ada 3. Yang pertama, memberikan potongan tagihan muraba'ah. Yang kedua, melakukan penjadwalan kembali tagihan muraba'ah. Yang ketiga, melakukan konversi akad muraba'ah. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi di pembahasan